Malam di hutan angker. Malam itu, jalanan sepi dan gelap. Hanya suara mesin truk Jamil yang terdengar, mengalun di tengah kesunyian hutan lebat. Truk berwarna merah tua itu melaju perlahan, membawa muatan kayu yang akan dikirim ke sebuah desa terpencil. Jamil, seorang supir truk berpengalaman, duduk di kursi pengemudi dengan kedua tangan menggenggam kemudi. Di sampingnya, Edo dan Rudy, dua temannya, duduk dengan wajah tegang. "Jamil, apakah kita sudah dekat?" tanya Rudy, suara cemasnya memecah keheningan. Ia menatap keluar, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan di antara pepohonan yang gelap. "Belum lama lagi, kita hanya perlu melewati hutan ini," jawab Jamil, berusaha memberikan keyakinan meskipun dalam hatinya ada rasa khawatir. Hutan ini terkenal angker. Banyak kisah yang beredar tentang sosok-sosok gaib yang menghantui para supir yang melewati jalan ini. Jamil menyalakan lampu sorot truknya, menerangi jalan di depan. Cahaya itu menembus kegelapan, tetapi hanya sedikit yang dapat dilihat. Pepohonan tinggi menjulang, menciptakan bayangan menyeramkan di sepanjang jalan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Jamil merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah cahaya aneh muncul di ujung jalan, seolah-olah ada sesuatu yang bersinar di tengah gelap. Jamil memperlambat truknya, penasaran. "Lihat, apa itu?" Edo menunjuk ke arah cahaya. Di depan mereka, terlihat sebuah truk tua berwarna hitam mengkilap, tampak seolah baru saja dicat. Namun, tidak ada sopir di dalamnya. "Ini aneh. Kenapa ada truk di sini?" Rudy bertanya, suara ketakutannya semakin jelas. "Lihat, kita harus hati-hati," kata Jamil, merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutan. Tiba-tiba, truk tua itu mengeluarkan suara berderit, dan dalam sekejap, cahaya lampu sorot Jamil padam. "Apa yang terjadi?" teriak Rudy, panik. Jamil berusaha menyalakan kembali lampu, tetapi truk itu seolah-olah ditelan kegelapan. Dalam hitungan detik, truk tua tersebut menghilang dari pandangan mereka, seolah-olah tidak pernah ada. "Jamil, kita harus pergi dari sini," Edo berteriak, wajahnya pucat ketakutan. Jamil menekan gas, berusaha menjauh dari tempat itu. Namun, saat mereka melewati belokan, sosok pria tanpa kepala tiba-tiba muncul di tengah jalan. Jamil mengerem keras, truknya hampir terguling. "Siapa itu?" Rudy berteriak, terkejut. Pria itu berdiri tegak, tubuhnya berbalik ke arah mereka, tetapi tidak ada kepala di atasnya. Hanya ada ruang kosong yang menakutkan. "Ayo pergi!" Jamil meneriakkan perintah, dan mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Namun, saat mereka melewati area hutan yang lebih gelap, sosok wanita melayang muncul di depan truk. Wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong, seolah-olah terperangkap dalam kesedihan yang mendalam. "Jamil, cepat, hindari dia!" teriak Rudy dengan panik. Mereka terperangkap dalam ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Wanita itu melayang mendekat, seolah ingin menyampaikan pesan. Truk mereka mati mendadak, dan suasana menjadi sunyi. Jamil dan temannya terdiam, hanya mendengar detak jantung mereka sendiri yang berdebar kencang. Wanita itu menatap mereka dengan sorot mata yang penuh kesedihan, membuat mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang ingin disampaikan. "Siapa kamu?" Edo berusaha bertanya, tetapi suaranya hanya menjadi bisikan. Tiba-tiba, sosok wanita itu menghilang, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan ketakutan. Jamil berusaha menyalakan mesin truk, tetapi tidak ada respon. Dalam kegelapan malam, mereka merasa terjebak, terikat dengan misteri yang tidak mereka pahami. Setelah beberapa saat, mesin truk kembali menyala, dan Jamil segera melajukan truknya, meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. Namun, bayangan sosok-sosok itu terus menghantui pikiran mereka, menandai malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam di hutan angker itu tidak hanya menyisakan rasa takut, tetapi juga pertanyaan yang menggantung di benak mereka. Apa yang sebenarnya mereka lihat? Siapa sosok-sosok itu? Dan apakah mereka akan pernah selamat dari pengalaman menakutkan ini? Hantu di dalam mimpi.
Setelah malam mencekam di hutan angker, Edo tidak bisa mengalihkan pikirannya dari kejadian itu. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan sosok wanita melayang dan pria tanpa kepala menghantuinya. Mimpi buruk itu datang berulang kali, seolah-olah ia terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Edo, kau terlihat lelah. Apa kau baik-baik saja? Tanya Jamil di suatu pagi ketika mereka bertemu di sebuah warung kopi. Tidak, tidak baik. Aku terus bermimpi tentang wanita itu. Dia selalu muncul dan menunjuk ke suatu tempat, jawab Edo, suaranya bergetar. Rudy, yang biasa ceria, juga merasakan dampak dari pengalaman malam itu. Kita semua merasakannya, seolah ada yang tidak beres, katanya, menatap jauh keluar jendela, seolah mencari jawaban di antara pepohonan. Malam itu, setelah kembali dari warung kopi, Edo berbaring di tempat tidurnya, berusaha menenangkan pikirannya. Namun, begitu ia terpejam, ia kembali ke hutan. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan pohon besar yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Suasana di sekelilingnya gelap dan sunyi, dan angin berbisik lembut, membawa aroma tanah yang basah. "Di mana kamu?" Edo berteriak, suaranya menggema di kegelapan. "Tunjukkan dirimu." Tak lama kemudian, wanita melayang itu muncul dari balik pepohonan. Wajahnya pucat dan matanya bersinar dalam kegelapan. "Kau datang lagi," katanya, suaranya lembut tetapi penuh kesedihan. "Aku ingin membantu. Apa yang terjadi padamu?" Edo bertanya, merasa terikat dengan sosok itu. "Kami terjebak," jawab wanita itu, suaranya bergetar. "Aku dan dia, kami tidak bisa pergi dari sini." Ia menunjuk ke arah sosok pria tanpa kepala yang muncul di belakangnya. Edo merasakan jantungnya berdegup kencang. "Apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana aku bisa membantu? Temukan batu nisan kami. Itu satu-satunya cara untuk membebaskan kami," jawab wanita itu. "Tapi hati-hati, ada yang tidak ingin kalian tahu." Edo terbangun dengan teriakan, napasnya tersengal-sengal. Rasa takut dan kebingungan menyelimutinya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi benak dan hatinya dipenuhi oleh keinginan untuk membantu. Hari-hari berlalu, dan Edo semakin terobsesi dengan mimpi-mimpinya. Ia mulai mencari informasi tentang hutan tersebut dan menemukan banyak kisah menyeramkan yang beredar di kalangan supir truk. Banyak yang mengatakan bahwa hutan itu dihuni oleh jiwa-jiwa yang tidak tenang karena kecelakaan tragis. Suatu malam, Edo memutuskan untuk kembali ke hutan. "Aku harus mencari tahu. Mungkin aku bisa menemukan batu nisan itu," pikirnya. Ia merasa bahwa hanya dengan melakukannya, ia bisa membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Edo pergi sendirian, membawa senter dan keberanian yang tersisa. Saat memasuki hutan, suasana terasa mencekam. Setiap langkah yang diambilnya membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Pepohonan tinggi dan gelap menghalangi cahaya bulan, menciptakan bayangan menakutkan di sekelilingnya. Akhirnya, setelah berjalan cukup jauh, ia melihat pohon besar yang ia lihat dalam mimpinya. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat. Di sekeliling pohon, tanahnya tampak lebih gelap, dan ia mulai menggali dengan tangan kosong. Di dalamnya, ia menemukan sebuah batu nisan kecil yang tertutup lumut. Dengan nama yang terukir di atasnya, ia merasa seolah menemukan bagian dari teka-teki yang hilang. Rasa takut menyergapnya, tetapi sekaligus ada perasaan lega. Ini adalah langkah pertama untuk membantu jiwa-jiwa itu. Ketika ia berdoa di depan batu nisan, tiba-tiba sosok wanita muncul di hadapannya, lebih jelas dari sebelumnya. "Kau telah menemukan kami," katanya. "Sekarang, kau harus membantu kami." Edo merasa tergerak oleh permohonan wanita itu. Namun, saat ia berusaha berbicara, suara yang keluar hanya bisikan. Dalam sekejap, wanita itu menghilang, meninggalkan Edo dalam kebingungan dan rasa takut. "Apa yang harus aku lakukan?" Edo berteriak, tetapi hanya gemas suaranya yang kembali menjawab. Saat ia berbalik untuk pergi, ia merasakan angin dingin berhembus kencang, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali. Ia berlari, jantungnya berdegup kencang,
berusaha melarikan diri dari hutan yang semakin mencekam. Ketika ia keluar dari hutan, ia merasa ada yang berbeda. Seolah sesuatu telah terikat padanya, dan ia tidak bisa merasakannya. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa ia harus kembali untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Malam itu, Edo terbangun lagi dengan teriakan, tetapi kali ini, ia merasa lebih kuat. Ia bertekad untuk menemukan jawaban dan membantu jiwa-jiwa yang terjebak dalam kegelapan. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya pada kebenaran yang lebih menyeramkan daripada yang pernah ia bayangkan. Suara di malam. Setelah malam yang menegangkan di hutan, Agus, supir truk lain yang bertugas mengirim buah-buahan dan sayuran, juga merasakan dampak dari pengalaman mengerikan yang dialami teman-temannya. Ia adalah seorang supir yang dikenal berani dan tidak mudah takut, tetapi belakangan ini, ia merasa tidak nyaman saat bekerja malam hari. Suatu malam, Agus sedang dalam perjalanan pulang setelah mengantarkan muatannya ke pasar. Jalanan sepi dan gelap, hanya cahaya rembulan yang menerangi jalan setapak yang dilalui. Saat ia melaju, mendadak ia mendengar suara aneh dari bagian belakang truknya. "Siapa di sana?" Agus berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Suara itu terdengar seperti desisan, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara buah-buahan dan sayuran yang ia bawa. Agus menekan gas, tetapi rasa penasaran membuatnya ingin memeriksa. Ia menghentikan truk di tepi jalan dan membuka pintu belakang. Ketika ia melihat ke dalam, matanya terbelalak. Salah satu semangka yang ia bawa sudah sebagian dimakan, dan tidak ada tanda-tanda siapa yang melakukannya. Ini tidak mungkin, pikirnya, kebingungan melanda. Ia ingat bahwa ia pergi sendirian, tidak ada orang lain yang bisa masuk ke dalam truknya. Keringat dingin mulai menetes di dahinya. Ia menutup pintu belakang dengan cepat, tetapi suara aneh itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. "Harusnya aku tidak berhenti," bisik Agus kepada dirinya sendiri. Ia kembali masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan, tetapi rasa takutnya semakin meningkat. Setiap kali ia mendengar suara berdesisan, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika Agus akhirnya sampai di rumah, ia langsung menurunkan muatannya. Dia merasa lega, tetapi saat ia memeriksa kembali, semua barang-barang sudah hilang. "Apa yang terjadi?" teriaknya, bingung dan marah. Ia berusaha mencari tahu apakah ada yang mencuri barang-barangnya, tetapi tidak ada jejak apapun di sekitar. Agus merasa terjebak dalam kegelapan malam, dan perasaan tidak nyaman semakin menggerogoti pikirannya. Keesokan paginya, Agus memutuskan untuk melaporkan kejadian aneh itu kepada temannya, Jamil. Ketika ia tiba di warung kopi tempat Jamil biasa berkumpul dengan Edo dan Rudy, suasana tampak tegang. Jamil dan Edo sedang membahas pengalaman mereka di hutan. "Agus, kau tidak akan percaya apa yang kami alami," teriak Edo, tampak bersemangat namun ketakutan. Agus mendekat dan mendengarkan cerita mereka. "Jadi, ada wanita melayang dan pria tanpa kepala. Itu mengerikan," kata Agus, teringat akan semangka yang dimakan. "Tapi aku juga mengalami hal aneh. Kemarin malam, saat aku pulang, aku mendengar suara dari belakang trukku. Saat aku periksa, semangka sudah setengah dimakan, padahal aku sendirian." Mendengar cerita Agus, Jamil dan Edo saling bertukar pandang, wajah mereka menunjukkan ketakutan yang mendalam. "Sepertinya kita semua mengalami hal yang sama. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres di hutan itu," kata Jamil, suaranya bergetar. Mereka bertiga sepakat untuk kembali ke hutan bersama-sama, ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, mereka mempersiapkan diri, membawa senter dan perlengkapan lainnya. Rudy, yang awalnya ragu, akhirnya ikut karena merasa terikat dengan teman-temannya. Saat mereka tiba di hutan, suasana terasa semakin mencekam. Angin malam berhembus kencang, dan suara dedaunan yang bergetar menambah ketegangan. Mereka berjalan perlahan, mengikuti jalan setapak yang sama yang dilalui Jamil dan teman-temannya sebelumnya. Ketika mereka sampai di area di mana mereka melihat sosok-sosok aneh, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk.
Disinilah kami melihat pria tanpa kepala, kata Jamil, menunjuk ke arah jalan yang gelap. Agus, yang merasa penasaran, berjalan sedikit lebih maju. Tiba-tiba, suara berdesisan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Apa itu? Agus berbisik, terlihat ketakutan. Mereka semua menahan napas, menunggu. Dalam sekejap, sosok wanita melayang muncul lagi, wajahnya tampak lebih jelas daripada sebelumnya. Kau kembali, katanya, suaranya lembut tetapi penuh kesedihan. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Tanya Edo, berusaha menenangkan dirinya. Wanita itu menggelengkan kepala, kalian tidak seharusnya datang ke sini. Ini bukan tempat kalian, tetapi kami membutuhkan bantuan. Agus merasakan jantungnya berdegup kencang. Kami ingin membantu. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Temukan alasan kami terjebak di sini. Kalian harus menemukan batu nisan kami, jawab wanita itu, sebelum menghilang dalam sekejap. Mereka bertiga tertegun, merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka hadapi. Dengan tekad yang kuat, mereka berjanji untuk mencari batu nisan itu, meskipun rasa takut menggerogoti hati mereka. Malam itu semakin kelam, dan saat mereka mulai berjalan lebih dalam ke hutan, suara berdesisan kembali terdengar, seolah mengawasi setiap langkah mereka. Agus merasakan ketegangan yang semakin meningkat, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka harus terus maju untuk menemukan kebenaran. Ketika mereka melanjutkan pencarian, Agus tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hantu yang menghantui mereka. Ada misteri yang lebih dalam, dan mereka harus siap menghadapi apapun yang menunggu di depan. Keterhubungan tak terduga, malam semakin larut saat Jamil, Edo, dan Agus melanjutkan pencarian mereka di dalam hutan angker. Suasana semakin mencekam, dan setiap langkah yang mereka ambil terasa berat. Pepohonan tinggi menjulang di sekitar mereka, seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Suara-suara aneh terus mengikutinya, menciptakan rasa tidak nyaman di hati masing-masing. Di mana seharusnya kita mencari batu nisan itu? Tanya Rudy, suaranya bergetar. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak berujung. Aku rasa kita harus mencari di sekitar pohon besar tempat Edo menemukan batu nisan itu, jawab Jamil, berusaha tenang meskipun ia sendiri merasa gelisah. Ketika mereka tiba di lokasi pohon besar, suasana terasa berbeda. Angin berhembus lebih kencang, dan suara dedaunan seolah berbisik. Kita harus berhati-hati, kata Edo, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka mulai menggali di sekitar pohon, mencari petunjuk lebih lanjut tentang apa yang telah terjadi. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak benda-benda aneh yang mereka temukan, seperti pecahan kaca, pakaian yang sudah usang, dan bahkan beberapa barang pribadi yang tampak seperti milik orang yang hilang. Ini semua, milik mereka, bisik Agus, sambil menatap benda-benda itu. Tiba-tiba, sosok pria tanpa kepala muncul di hadapan mereka, membuat ketiga temannya terkejut. Kau harus pergi, teriak pria itu, suaranya menggema di antara pepohonan. Ini bukan tempat kalian. Edo merasa jantungnya berdegup kencang. Tunggu. Kami ingin membantu kalian. Apa yang terjadi? Pria itu menggelengkan kepala, seolah tidak bisa menjelaskan semua yang telah terjadi. Kalian tidak mengerti. Kami terjebak di sini karena kesalahan kami. Dan jika kalian tidak pergi, kalian akan terjebak selamanya. Jamil merasa ketakutan menyergap. Kami tidak akan pergi sebelum kami menemukan kebenaran. Kami tidak bisa membiarkan kalian terjebak di sini. Pria itu menatap mereka dengan tatapan penuh harapan. Jika kalian benar-benar ingin membantu, kalian harus menemukan batu nisan yang lain. Itu satu-satunya cara untuk membebaskan kami. Kami akan mencarinya, kata Agus, berusaha meyakinkan pria itu. Tapi di mana kami bisa menemukannya? Di tempat di mana suara malam berbisik, jawab pria itu, sebelum menghilang kembali ke kegelapan. Mereka semua saling memandang, bingung dengan petunjuk yang baru saja diberikan. Suara malam berbisik. Apa maksudnya? Tanya Rudy. Aku rasa itu mungkin merujuk pada area hutan yang lebih dalam,
di mana suara angin terdengar lebih jelas, jawab Jamil, berusaha menghubungkan titik-titik. Tanpa berpikir panjang, mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam ke dalam hutan. Setiap langkah terasa semakin berat, tetapi rasa ingin tahu dan tekad untuk membantu jiwa-jiwa yang terjebak membuat mereka terus maju. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk, dan suara angin berbisik di antara pepohonan. "Ini dia, tempat yang dimaksud," seru Edo, merasa ada sesuatu yang spesial di tempat itu. Mereka mulai mencari-cari di sekitar, berharap menemukan batu nisan yang disebutkan oleh pria tanpa kepala. Saat mereka menggali, tiba-tiba Rudy berteriak, "Aku menemukannya." Di bawah tumpukan daun kering, mereka menemukan sebuah batu nisan yang lebih besar, tertutupi lumut. Nama yang terukir di atasnya membuat mereka terhenyak, ***, Fajar dan Sari, terperangkap dalam kecelakaan tragis. ***, Fajar dan Sari, mereka adalah pria dan wanita yang kami lihat. Teriak Agus, menyadari keterhubungan yang dalam. Mereka adalah pasangan yang terjebak di sini karena kecelakaan. Edo merasa jantungnya berdebar. Kita harus melakukan sesuatu untuk membebaskan mereka. Mungkin dengan mengingatkan orang-orang tentang mereka, atau mengadakan ritual pemakaman, katanya. Mereka semua sepakat dan mulai berdoa di depan batu nisan itu, berharap bisa memberikan ketenangan bagi jiwa-jiwa yang terperangkap. Saat mereka berdoa, angin berhembus kencang, dan suara berbisik semakin jelas. Terima kasih, suara itu terdengar lembut, seolah berasal dari jauh. Tiba-tiba, sosok wanita melayang muncul di depan mereka, wajahnya bersinar dalam kegelapan. "Kalian berhasil menemukan kami. Sekarang, kami bisa pergi," katanya, dengan air mata mengalir di pipinya. Namun, saat mereka merasa lega, sosok pria tanpa kepala muncul kembali, tetapi kali ini, ia tampak lebih tenang. "Tetapi kalian harus pergi sekarang. Kegelapan ini telah terikat padamu," katanya dengan nada serius. Mereka semua tertegun. "Apa maksudmu?" tanya Jamil, merasa ketakutan. "Jika kalian tinggal lebih lama, kalian akan terjebak di sini selamanya seperti kami. Kembali ke dunia kalian dan ceritakan kisah kami," jawab pria itu sebelum menghilang. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pengalaman paranormal yang mereka alami. Keterhubungan yang tak terduga ini membawa mereka pada pemahaman bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan hantu, tetapi juga dengan cerita yang terpinggirkan dan perlu diungkap. Mereka harus kembali ke dunia nyata dan berbagi kisah ini agar jiwa-jiwa yang terperangkap bisa menemukan kedamaian. Dengan rasa haru dan ketegangan, mereka berlari keluar dari hutan, bertekad untuk menceritakan kisah Fajar dan Sari kepada dunia. Namun, dalam hati mereka, ada rasa takut akan apa yang mungkin terjadi jika mereka tidak berhasil. Kegelapan di hutan itu masih mengintai, dan mereka tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir. Kebenaran yang menyakitkan. Kembali dari hutan, Jamil, Edo, Agus, dan Rudy merasa terlelah tetapi juga bersemangat. Mereka baru saja menemukan batu nisan Fajar dan Sari, pasangan yang terjebak dalam tragedi. Dalam perjalanan pulang, hati mereka dipenuhi harapan, tetapi juga ketakutan akan apa yang mungkin mengikuti mereka dari hutan. Setiap langkah terasa berat, seolah beban yang mereka bawa tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Jamil untuk membahas apa yang telah mereka temukan dan merencanakan langkah selanjutnya. "Kita harus memberitahu orang lain tentang Fajar dan Sari. Mungkin ada keluarga yang mencari mereka," kata Jamil, suaranya penuh tekad. "Ya, dan kita perlu melakukan ritual untuk memberi mereka ketenangan," tambah Edo, merasa berat dengan tanggung jawab yang baru saja mereka ambil. Rudy, yang biasanya paling ceria, kini terlihat muram. "Tapi bagaimana jika kegelapan itu masih mengikuti kita? Apa yang terjadi jika kita tidak berhasil membebaskan mereka sepenuhnya?" tanyanya, menatap teman-temannya dengan tatapan cemas. Agus, yang merasa lebih percaya diri,
mencoba menenangkan suasana. Kita sudah melakukan yang terbaik. Kita harus percaya bahwa kita bisa membantu mereka. Kita tidak boleh menyerah sekarang. Malam itu, mereka merencanakan ritual sederhana. Mereka memutuskan untuk kembali ke hutan dengan membawa bunga dan makanan kesukaan Fajar dan Sari, berharap itu bisa menjadi tanda penghormatan. Namun, saat mereka bersiap, sebuah perasaan aneh menyelimuti mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu, mengawasi mereka dari kegelapan. Keesokan harinya, mereka kembali ke hutan, kali ini dengan lebih banyak persiapan. Mereka membawa bunga, makanan, dan lilin untuk menandakan niat baik mereka. Saat mereka sampai di area di mana mereka menemukan batu nisan, suasana terasa berbeda. Hawa dingin menyelimuti mereka, dan suara angin berbisik seolah memperingatkan mereka. "Mari kita lakukan ini," kata Jamil, berusaha mengusir rasa takut yang menggerogoti. Mereka menata bunga dan makanan di depan batu nisan, lalu mulai berdoa. Suara mereka bergema di antara pepohonan yang tinggi, dan saat itu, angin mulai berhembus kencang. Tiba-tiba, sosok wanita melayang muncul di hadapan mereka, dan kali ini, wajahnya terlihat lebih cerah. "Terima kasih telah kembali," katanya dengan suara lembut. "Kami merasa lebih tenang sekarang." Namun, saat mereka merasakan harapan, sosok pria tanpa kepala muncul di sebelah wanita itu. "Tetapi kalian harus pergi sekarang. Kegelapan ini sudah terikat pada kalian," katanya, suaranya penuh kesedihan dan peringatan. "Tidak, kami tidak akan pergi sebelum kalian bebas," jawab Edo, merasa tergerak untuk melindungi jiwa-jiwa yang terperangkap ini. "Jika kalian tetap di sini, kalian akan terjebak selamanya. Kami tidak ingin kalian mengalami apa yang kami alami," tambah wanita itu, suaranya bergetar. Jamil merasa cemas. "Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu kalian?" tanyanya, desperate untuk menemukan solusi. "Cerita kami harus terdengar. Kalian harus memberitahu orang-orang tentang kami, tentang apa yang terjadi. Hanya dengan cara itu kami bisa menemukan kedamaian," jawab pria itu, tampak semakin tidak sabar. Dengan segelintir harapan, mereka berjanji akan membagikan kisah Fajar dan Sari. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, suara berdesisan terdengar di sekitar mereka. Mereka merasakan angin kencang yang membawa suara-suara aneh, seolah ada sesuatu yang berusaha menarik mereka kembali. "Lari!" teriak Agus, melihat bayangan gelap mulai menghampiri mereka. Mereka semua berlari sekuat tenaga, tetapi hawa dingin dan suara berbisik semakin mendekat. Mereka berlari tanpa henti, melewati pepohonan yang tampak menakutkan. Saat mereka semakin jauh dari area tersebut, suara berdesisan mulai mereda. Namun, saat mereka tiba di ujung hutan, mereka terhenti, terengah-engah dan ketakutan. "Semuanya baik-baik saja?" tanya Rudi, wajahnya pucat. "Ya, tapi kita harus segera menceritakan kisah mereka," kata Jamil, berusaha menenangkan diri. Kembali ke desa, mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan penduduk setempat. Mereka mengundang orang-orang untuk mendengarkan cerita mereka, berharap dapat mengungkap kebenaran tentang Fajar dan Sari. Banyak yang tertarik, tetapi juga skeptis. Di hadapan kerumunan, Jamil dan teman-temannya menceritakan semua yang mereka alami, dari sosok hantu yang mereka lihat hingga penemuan batu nisan. Suasana hening, dan banyak yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, saat mereka berbicara, sebuah suara menggema dari belakang. "Kalian tidak seharusnya membicarakan mereka." Ternyata, itu adalah seorang pria tua, penduduk desa yang tampak ketakutan. "Itu adalah kisah yang terlupakan. Mereka tidak ingin dikenang." "Apa maksudmu?" tanya Agus, bingung. "Fajar dan Sari adalah korban kecelakaan tragis, tetapi mereka juga membawa kutukan. Jika kalian terus membicarakan mereka, kalian akan terikat dengan kegelapan yang mereka bawa," jelas pria tua itu, suaranya bergetar. Ketakutan menyergap kelompok itu. Jamil, Edo, Agus, dan Rudi saling memandang, merasa terjebak dalam dilema yang menakutkan.
Apakah mereka telah melakukan kesalahan dengan mencoba memberitahu orang-orang tentang Fajar dan Sari? Apakah mereka akan terjebak dalam kegelapan selamanya? Saat malam tiba, mereka merasakan hawa dingin menyelimuti desa. Mereka kembali ke rumah masing-masing, tetapi ketakutan akan kegelapan yang mengintai tidak hilang. Mimpi buruk dan suara berdesisan kembali menghantui mereka, seolah-olah mereka telah mengundang sesuatu yang lebih menakutkan ke dalam hidup mereka. Dengan hati yang berat, mereka bertekad untuk menemukan cara untuk membebaskan diri dari kutukan yang mungkin telah mereka bawa. Namun, saat mereka mencari jawaban, mereka tidak menyadari bahwa kegelapan itu telah mulai mengikat mereka lebih erat, dan mereka akan segera menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka.